Eh, kalau kita mengetahui atau belajar mengenai mental, kita akan mempunyai banyak keuntungan. Paling tidak kalau kita lihat, kita bisa menyeimbangkan tubuh kita, kesehatan tubuh kita. Kita bisa mempunyai bank memori yang besar. Kita bisa mempunyai yang disebut intuisi, ya. Karena ada perbedaan. Pikiran sadar itu adalah pikiran karena keinginan. Tapi pikiran bawah sadar, pikiran yang karena instinktif. Kalau dengan pikiran sadar, kita tidak bisa melakukan yang disebut sixth sense. Tidak bisa receive message atau dari jauh, atau kita transmit message dari jauh. Ya, kalau kita melakukan dengan pikiran sadar untuk katakan namanya distance healing, tidak bisa. Karena yang mampu melakukan itu adalah pikiran bawah sadar. Dengan kalau kita mengaktifkan mental kita untuk pikiran bawah sadar, kita bisa menjadi receiver, bisa menjadi transceiver. Artinya kemampuan kita bisa kita kapasitasnya bisa kita besarkan, sehingga kita bisa kayak komputer. Kalau komputer terbatas, memorinya harus dibesarkan kan. Iya. Nah, jadi kalau pikiran sadar memorinya cuma 10, ya kalau kita ingin besarkan, kita harus pergi ke pikiran bawah sadar yang besarnya 90%. Kalau pikiran bawah sadar sendiri atau pikiran sadar itu berhubungan dengan universal mind yang pada sesi lalu Bapak sudah jelaskan, bagaimana Pak Richard? Ya, jadi sebenarnya intinya itu informasi dari segala informasi itu ada di namanya universal mind atau pikiran atas sadar, ya, super Jadi conscious ada mind. tiga macam Ada pikiran. 3 macam. Okay. Yang pertama adalah super conscious mind, di bawahnya ada pikiran bawah sadar atau subconscious mind, lalu di bawahnya lagi ada pikiran sadar yang kita sebut conscious mind. Nah, masalahnya untuk pergi ke subconscious mind atau super conscious mind tergantung dari pikiran consciousnya. Sadarnya. Dia punya kehendak nggak untuk melakukan itu? Punya keinginan tidak? Bisa memberikan keputusan tidak? Kalau dia mau mempunyai kehendak, punya keinginan, dan mau memberikan keputusan untuk pergi ke pikiran bawah sadar, maka pikiran sadar akan mudah sekali terhubung dengan pikiran superconscious. Dan apa keuntungannya dengan superconscious? Kalau kita bisa masuk ke pikiran superconscious, berarti kita bisa mempunyai kemampuan untuk mencipta yang tak terbatas. Karena segalanya ada di situ. Ya, kita akan menjadi sangat kreatif. Kalau kita dengan pikiran sadar kita saja, conscious mind, kreativitas kita akan jauh lebih kecil dibandingkan kalau kita memakai subconscious mind kita dan kita pergi ke universal mind. Nah, untuk itu diperlukan teknik. Ya, pengetahuan jadi perlu. Teknik untuk mentap atau menggali menjadi perlu. Saya ambil contoh gini, katakanlah kita sebagai manusia, kita anggap kita adalah manusia yang memakai mental conscious atau pikiran conscious. Kemudian saya punya daya ingat, tetapi ketika saya ditanyakan lahirnya Mahatma Gandhi dan sejarah dari Mahatma Gandhi bagaimana, saya tidak ingat. Untuk itu saya harus cari informasi. Saya cari informasinya, saya pergi ke komputer saya. Barangkali di komputer saya ada. Saya cari di komputer saya memberikan message, ini mengenai Mahatma Gandhi, tapi kalau ingin tahu informasi yang lebih lengkap, Anda harus pergi ke internet. Nah, jadi waktu saya pergi ke komputer saya, artinya saya sudah ke subconscious mind. Saya memutuskan, pikiran sadar saya memutuskan untuk pergi ke komputer, karena komputer itu adalah subconscious mind saya. Tapi subconscious mind saya kemudian memutuskan untuk pergi ke internet yang ada server besar sekali, sehingga saya bisa mendapatkan berbagai macam informasi mengenai Mahatma Gandhi. Tetapi tanpa komputer tersebut, dengan saya secara sadar, saya tidak bisa mentap itu. Kira-kira demikian. Oke. Nah, sekarang bagaimana tekniknya? Ya, tanpa komputer itu ada di subconscious mind kita, kita aktifkan subconscious mind kita, lalu kita bisa pergi ke universal mind. Sebenarnya itu yang dalam Enlightenment. Jadi komputernya Pak Richard, komputer saya ini adalah subconscious ini, dan subconscious ini yang sebenarnya bisa berhubungan dengan internet alam raya universal mind ini. Jadi sebenarnya pikiran sadar kita tidak bisa langsung berhubungan ke alam raya, hanya bisa menggunakan. Kenapa? Karena antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar itu ada tembok yang disebut namanya critical faculty. Ya, dia akan mensaring. Jadi kalau ada
sesuatu datang dari luar, pikiran sadar akan memfilternya. Kalau dia tidak bisa terima, ini tembok ini akan menendang pikiran itu keluar. Tetapi kalau tembok ini, kalau pikiran ini bisa menerima dan dia memutuskan, ya, masuklah ke dalam, maka critical faculty ini bisa diterobos dan dia masuk ke pikiran bawah sadar. Saya ambil contoh yang sederhana. Sekarang kita mau belajar setir mobil. Kita kan nggak tahu cara menyetir mobil bagaimana. Jadi kita pakai pikiran sadar, kita harus masukkan first-nailing 1 seperti ini, 2, kita lihat mobilnya jalan. Mula-mula kita takut, ya. Mungkin critical faculty-nya mengatakan jangan, tapi iya, jangan, iya. Tapi setelah kita terbiasa dan kita melakukan repetition, ini kata-katanya penting sekali, pengulangan, terus pengulangan. Akhirnya pikiran sadar mengizinkan nyetir mobil ternyata oke, tidak usah ditakutkan. Dia masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Dan ketika dia masuk ke dalam pikiran bawah sadar, waktu kita menyetir mobil, kita sudah tidak berpikir lagi, ini first-nailing 1, first-nailing 2, sudah menjadi otomatis. Bahkan kita kemudian bisa ngobrol sambil menyetir mobil. Itu pikiran bawah sadar. Jadi yang jadi masalahnya adalah critical faculty tersebut.